Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jenggo. Pada kesempatan kali ini, eh, Bang Jago akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Jadi ini Bang Jago langsung bahas satu bab nih, oke? Bab tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Oke, yang pertama dulu kesebangunan. Jadi dua bangun datar dikatakan sebangun bila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, apa syarat dari kesebangunan? Atau dikatakan sebangun nih dua bangun datar. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi, memiliki perbandingan panjang yang sama. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Nah, sudut-sudutnya memiliki besar yang sama. Oke ya. Oke, di sini Bang Jago sudah gambarkan. Ini ada jajaran genjang A, B, C, D, kemudian P, Q, R, S ya. Ada ini yang pertama itu A, B, C, D, jajaran genjang A, B, C, D. Yang kedua P, Q, R, S. Nah, buktikan kalau misalkan A, B, C, D dan P, Q, R, S itu sebangun. Oke, jajaran genjang ABCD itu sebangun dengan jajar genjang PQRS gitu ya. Nah, syarat sebangun ini nih, dia harus memenuhi. Kita suruh buktikan bahwa dia cinta kepadaku. Buktikan bahwa jajar genjang ABCD itu sebangun dengan jajar genjang PQRS. Jadi simbol sebangun kayak gini ya. Nah, kayak cacing gitu tuh. Nah, gitu ya. Sah gitu ya. Nah, jajar genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang PQRS. Ya udah kita bukti ini. Nah, syarat yang pertama apa? Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Berarti sisi AB sama PQ dan sisi BC dan QR itu harus memiliki perbandingan yang sama. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Oke, kita bandingin dulu antara AB. Oke, warna yang hitam aja kali ya. Oke. Nah, sip. Nah, AB dibandingin dengan PQ. Oke, berarti berapa nih? AB banding PQ. AB 6 cm, PQ-nya 12 cm. Gimana? 6 per 12? 1 per 2. Oke ya. Nah, sekarang kita bandingin yang mana lagi nih? Ini yang pertama nih. Kita bandingin. Terus yang kedua, kita bisa bandingin CB dan RQ atau BC dan QR. Oke ya. BC dan QR. Nah, gimana perbandingannya? Oke, BC-nya 4, QR-nya 8. Berarti 1 banding 2. Nah, lihat. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Ini syarat yang pertama ya, syarat yang pertama nih. Oke, karena AB per BQ sama dengan BC per QR sama dengan 1 per 2. Oke, maka syarat pertama terpenuhi. Ya, syarat yang pertama terpenuhi. Nah, sekarang syarat yang kedua nih, yang kedua. Oke ya. Nah, kalau misalkan jajar genjang, nah sudut-sudutnya apa? Yang kedua syaratnya, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Oke, berarti kalau misalkan dia ini sebangun, berarti kalau misalkan di sini 62, maka sudut P-nya 62 ya. Yang kedua nih, syarat kedua. Nah, kalau sudut A-nya sama dengan 62 derajat, maka sudut P-nya 62 derajat. Oke. Kalau di sini sudut Q-nya 118 derajat, maka lihat sudut yang bersesuaian. Kalau misalkan di sini, oh berarti yang di sini kan, di sudut B. Sudut Q itu harus sama dengan sudut B. Sudut B-nya berapa? 118 derajat, gitu ya. Sudut B-nya 118 derajat. Nah, nanti sudut D itu harus sama dengan sudut S. Oke?
Jadi sudut A harus sama dengan sudut P, berarti kalau misalkan di sini diketahui 60 derajat, oke, karena sebangun berarti sudut P juga 62 derajat. Oke. Nah, kan sudut-sudut yang bersesuaian maksudnya apa? Kalau di sini A, oh di sini P. Kalau misalnya di sini D, oh di sini S. Ini C, di sini R, di sini B, di sini Q. Gitu ya. Itu apa? Memiliki besar yang sama. 62 di sini 62. 118 di sini 118. Misalkan di sini 118 juga, di sini 118, di sini 62 juga, berarti di sudut C-nya 62 gitu ya. Sudut C harus sama dengan sudut R. Sudut C sama dengan sudut R ya. Nah, ini maka dikatakan sebangun. Oke ya, syarat yang kedua, syarat yang pertama ya, dibandingin dulu ya, yang bersesuaian AB sama PQ. Oke ya, jangan AB sama PS, beda. Yang bersesuaian mana? Oh, AB sama PQ. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke kongruenan. Oke, kongruen ya, bukan kongguan. Oke, Bang Jago pernah bahas tentang kongguan ya, kenapa dinamakan kongguan. Cuman ini tentang kekongruenan, bukan tentang kekongguanan ya. Dan bukan pula kongguan isi rangginang, oke ya, tiap lebaran tuh ya kan, mudik, ternyata isi kongguannya rangginang ya, kerupuk, oke ya. Bukan yang itu ya. Oke, dua bangun datar dikatakan kongruen, oke, bukan kongguan ya. Bila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama apa? Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Sisi-sisi yang bersesuaian AB, oke, harus sama dengan yang mana? PQ, awas nih kekecoh ya. AB sama PQ, oke? Atau ukurannya sama lah. Ukurannya sama. Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Sudut C sama dengan sudut R. Oke, kita cek. Nah, BC kita bandingin sama yang mana? RQ. Oke ya. BC per RQ. Oke. BC per RQ sama dengan 5 banding 5. Atau berapa? 1 banding 1 ya. Intinya dia 1 banding 1 atau sama nih. BC sama, oh di sini 5. Kalau misalnya di sini 12, berarti di sini 12 ya. PQ sama dengan AB. Berapa? 12. Karena kan kongruen. Oke, kongguan. Oke. AC itu udah pasti sama dengan PR. Ya. PR berapa? 13 cm. Gitu ya. Ininya berapa nih? 12 cm. Di sini berapa? 13 cm. Kalau kongruen kayak gitu ya. Jadi bisa Bang Jago yang sini nih, bisa Bang Jago bikin kayak gini kan. Segitiganya nih. Ini A, ini B, ini C. Nah, kalau ini kita balikin gitu kan, kita balikin. Nah, ini jadi ini P, ini Q, ini R ya kan. AB sama dengan PQ, oke. Oke, AB sama dengan PQ. Nah, ya. AB sama dengan PQ atau perbandingannya 1 banding 1. Yang ini kan. Nah, ini 12 ya, berarti di sini 12, di sini juga 12. Di sini 5, di sini juga 5. Di sini 13, di sini juga 13. Intinya kalau kongruen itu kembar identik lah. Sama banget ya, sama persis gitu ya, sama persis. Cuman ini ngebaliknya aja. Kalau yang ini ngebalik ke kanan, kalau ini ngebalik ke kiri ya. Nanti ya suka dikocak-kecoh ya kalau di soal tuh ya. Jadi nggak yang ngebalik ke kanan semua nih yang sudut ininya nih ya. Kalau ini kan ini ya. Nah, sudutnya juga sama. Sudut C nanti udah pasti sama dengan sudut R. Kemudian yang sama lagi, sudut A sama dengan sudut P. Oke ya, kalau misalkan sudut R-nya 45 derajat, C-nya 45 derajat, ya udah berarti sudut C sama dengan sudut R 45 derajat. Kalau misalkan sudut P-nya 45 derajat, ya sama, sudut A-nya 45 derajat. Gitu ya. Jadi tergantung di soalnya nih. Kalau misalnya di sini 45, ya udah di sini 45. Sini 45, bisa aja di sini 60, berarti di sini 60. Di sini 30, di sini juga 30. Jadi kalian harus, oh yang ini sesuainya sudut R ini sesuai dengan sudut C nih. Jangan sampai sesuainya dengan sudut A, awas hati-hati ya. Oke, kalau di sini 45, oh berarti di sini nih yang di sini. Oke, yang di samping sudut siku-siku gitu ya. Kalau ini di depan ya. Kayak di ini yang vertikal, ini horizontal. Berarti cari yang horizontalnya terhadap siku-sikunya. Oke, gitu ya. Jadi ini tentang kongruen dan kesebangunan. Oke, kalau misalnya kesebangunan itu perbandingannya bukan 1 banding 1 ya, 1 banding berapa gitu ya. Cuman sama. Ketika ini dibandingin sama ini itu sama. Oke, bisa juga nih
Bisa juga kalau kesebangunan, di mana ya? Nah, di sini aja lah. Nah, bisa juga kalian bisa bandingin gimana? AB, oke. AB berbanding BC gitu ya. Nah, dibandingin sama ini berarti PQ berbanding QR. AB-nya berapa? 6. BC-nya 4. Ini berapa? 12. Nah, bakal sama nggak hasilnya? Coba 6 banding 4 berapa? 6 dibagi 2, 3. Ini 2 kan? Ini juga sama, 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Oke, sama ya, 3 per 2, 3 per 2. Jadi perbandingannya sama lah intinya. Sisi-sisinya. Cuman ya kalian harus nyamain juga nih. AB ya sama PQ. Oke, karena di sini 62, di sini ada 62 juga nih. 118, 118 ya. Jadi perbandingannya, kalau ini perbandingan panjangnya sama. Kalau kesebangunan, kalau kongruen semuanya sama. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama nih sisi-sisinya. Di sini ya di sini sama 12 12. Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Sudutnya juga sama. Kalau di sini 45, di sini 45, di sini 45, di sini 45, di sini 30, di sini 30. Kalau di sini 60 ya udah di sini 60 gitu ya. Nah, kalian harus teliti di 5-nya. Oh, 5 ada di bawah. Di sini ada di bawah juga gitu ya. Kalau misalnya 12 ini yang di vertikal, berarti yang 12 di vertikal juga. Kalau 13 di yang sisi miring atau hipotenusa, berarti di sini 13 juga hipotenusa gitu ya. Nah, khawatir apa? Khawatir nanti di soal dirubah kayak gini nih, khawatir ya. Misalkan yang si 12-nya dijadiin kayak gini nih, yang 12-nya dijadiin kayak gini misalkan. Nah, jadi ininya jadi R, oke. Ini Q, ini P, gitu. Nah, kalau ini kan beda. PQ-nya gimana? PQ-nya 12, oke. PQ-nya 12, RQ-nya 5, ini 13. Nah, maka kalian awas, jangan sampai kekecoh. Jangan sampai ngebandingin BC dengan PQ. Oke ya, salah. Karena ini kan 5, ini 12. Maka tidak kongruen, ya. Tidak kongruen, beda. Oke, lanjut. Kita ke soal. Masih soal teori dulu. Pasangan bangun berikut pasti sebangun kecuali, sebangun itu kan sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Yang kedua apa? Sudutnya, dua lingkaran udah pasti sebangun, yang pasti sebangun, ini pasti sebangun. Yang pertama itu dua lingkaran, ini benar nih dua lingkaran. Yang kedua apa? Segitiga sama sisi juga sama. Segitiga sama sisi. Nah, ini juga udah pasti sebangun ya. Udah pasti sebangun. Yang ketiga, dua persegi. Dua persegi. Ini juga udah pasti sebangun. Kenapa? Lingkarannya gini ya. Misalnya, ya sama aja kan. Sama aja. Nanti kalau dibandingin sama aja. Jari-jari ini sama jari-jari ini misalkan. Ya sama aja. Pasti memiliki perbandingan sama. Mau di titik manapun dia pasti sama. Sudutnya sama, 360, 360. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, berarti kan sisi-sisinya sama panjang kan? Sisi-sisi, misalkan di sini 3, di sini 3, di sini juga 3. Misalkan dibandingin. Dibandingin sama yang segitiga sama sisi juga. Misalkan di sini 4, ya di sini 4, di sini 4. Maka perbandingan kan 3 per 4. 3 per 4 kan? Semuanya 3 per 4, 3 per 4. Ini dibandingin sama ini, yang ini dibandingin sama ini. Nah, itu pasti sebangun. Sudutnya pasti sama nggak? Segitiga sama sisi sama berapa? 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Sini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Jadi kalau sudut segitiga sama sisi ini 60 ya. Karena kan 60 kan total sudut di dalam segitiga itu kan 180. Karena ada 3 sudut berarti 180 dibagi 3 berapa? 60 derajat ya. Jadi 60, 60, 60. Dua persegi, ya persegi kan kayak gini kan. Oke ya. Sama aja kan? Di sini sudutnya berapa? 90, siku-siku 90, 90, 90. Ya di sini 90 juga gitu ya. Nah, kalau persegi totalnya berapa? Total sudutnya 360 derajat ya, totalnya. Total persegi 360 derajat. Nah, berarti kalau misalkan di sini 3, di sini 3, di sini 5, di sini 5. Kemudian di sini 4, di sini 4, di sini 6, di sini 6. Ya kalau dibandingin berarti yang ini sama yang ini kan berarti 5 per 6.
Ya enggak? 5/6, yang ini 5/6 juga. 5/6 sama ya. Ini 3, ini 3/4. Ini sama dengan 3/4 juga ya. Jadi perbandingannya sama, perbandingan panjangnya sama, sisi-sisi yang bersesuaiannya. Kemudian sudut-sudutnya sama kalau persegi. Nah, yang beda kan pasangan bangun sebangun, kecuali nih yang kecuali yang mana? Segitiga siku-siku. Oke, kalau segitiga siku-siku bisa aja nih. Ini sudutnya 30 derajat, di sini 60 derajat, kalau di sini kan 90 derajat. Bisa aja nanti di soalnya, nah, nggak bersesuaian ya kan, kalau segitiga siku-siku tuh nggak sama besarnya. Bisa aja di sini 45 derajat, sini 45 derajat, sini 90 derajat, udah pasti nggak sama ya, beda. Antara sudutnya itu udah beda, panjangnya juga nggak sama. Misalkan di sini 5, di sini 13 ya, nggak sama nanti kalau dibandingin. Oke, kalau dibandingin itu bisa nggak sama, perbandingannya nggak sama panjang atau sudut-sudutnya nggak sama besar. Oke, yang kedua, berikut ini merupakan syarat-syarat kesebangunan kecuali. Oke, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama. Oke, betul. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Betul. Yang C, dua sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan sama dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut memiliki besar yang sama. Dua sudut yang bersesuaian. Ya, gimana nih? Dua sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan sama dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut memiliki besar yang sama. Oke, nah ini awas, hati-hati, ini salah ya. Harusnya dua sudut yang bersesuaian itu memiliki itu sama besar, bukan perbandingan. Oke, nah sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Jadi bukan perbandingan lagi. Kalau di sini 62, di sini 62, 118, 118. Ya, berarti yang C gitu ya, yang C nih. Kalau di sini kan dua sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nih di sini salah, harusnya memiliki besar yang sama. Besar yang sama gitu ya. Yang D, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang dari kedua sudut tersebut sama panjang. Oke, yang D betul ya. Oke, yang D betul. Berarti jawaban yang salah cendol. Oke, syarat-syarat sebangunan. Nah, lanjut. Nomor 3. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. DE sejajar. Jadi kalau ini simbolnya DE sejajar. Nah, ini sejajar ya. DE sejajar dengan AC. DE sejajar dengan AC. Nah, ini bisa dikatakan sejajar juga. Gini-gini sejajar. Kalau misalkan nggak gini-gini sejajar. Garisnya ya, dua garis. Kalau misalkan gini-gini sejajar. Gini-gini sejajar. Oke, sama lah. Jadi barisannya sama. Oke, itu namanya sejajar ya. Nah, lanjut. Sepasang sudut yang sehadap adalah, sehadap tuh maksudnya gini. Kalau misalkan ngadep gini, ini misalkan sudut C. Nah, ini sudut D. Nah, C sama D ini sehadap. Kalau misalkan ada segitiga madepnya ke sini, ini sudut F. Nah, ini ada juga sudut G. Nah, ini sehadap juga. Jadi ngadepnya sama. Kalau ke atas, ke kiri, ke kanan. Oke, kita cek. Nah, kita pisahin dulu deh segitiganya. Yang pertama ABC, segitiga yang di luar, yang paling besar. Nah, Bang Jago tulis dulu. Nah, Bang Jago tulis dulu. Ini A, ini B, ini C. Oke. Yang kedua, sudut yang segitiga yang kecil nih, EDB. Oke, EDB. Nah, yang kecilnya EDB. Oke, yang sehadap itu CAB. Oke. Sudut CAB itu ini ya, CAB dengan EDB. Oke. Sehadap dengan sudut EDB. EDB gitu. EDB. Kemudian sudut CBA yang ini nih, sudut CBA sehadap dengan EBD. Sehadap dengan EBD. Oke, sudut EBD. Nah, ya udah. Sepasang sudut yang sehadap mana? Oh, yang A. Oke ya, CAB sehadap dengan EDB. Nah, kalau yang lainnya itu tidak sehadap. Oke?
Oke, ada Little Dino nih soalnya terbangun. Oke, Little Dinonya terbangun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.